Buku yang Anda pegang ini pada awalnya bertolak dari dinamika pembelajaran seni musik di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. UPI Kampus Serang merupakan salah satu kampus di mana lulusannya akan dibekali dengan kemampuan mendidik yang akan dapat berkontribusi dan bermanfaat bagi perkembangannya secara sosial, baik bagi diri sendiri, individu, bagi kampus maupun juga bagi masyarakat. Tujuan penelitian yang tertuang dalam buku ini menjadi salah satu yang harus kita garis bawahi, yang berdasarkan pada konsep, proses, dan juga model hipotetik. Tentu yang menggarisbawahi tentang bagaimana internalisasi nilai estetik empirik pendidikan musik dapat menjadi bekal sebagai calon guru yang akan mendidik di kemudian hari kepada generasi penerus menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Kemampuan mendidik dalam hal ini meneruskan dan juga mengembangkan nilai-nilai hidup menjadi hal yang sangat urgent untuk bisa dimiliki bagi calon guru. Hal ini tentu bisa kita lihat integrasinya dalam sila-sila Pancasila, di mana yang pertama, yakin dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai komposer besar atas alam semesta. Yang kedua, secara praksis memiliki pengalaman estetik musik yang diperoleh dari pengalaman empirik. 3. Mampu menginternalisasikan nilai yang terkandung dalam pengalaman estetik empirik pendidikan seni musik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu terampil dalam mengelola pendidikan seni musik secara integratif dalam pembelajaran. Dan yang kelima, tentu saja harus berpandangan visioner, inovatif, dan aktual dalam mengembangkan kemampuan mendidik. Terdapat 3 parameter kunci yang hendaknya dipahami secara seimbang oleh calon guru musik. Ketiga parameter tersebut adalah pemahaman mengenai estetika adalah nilai keindahan, bukan semata bentuk atau artefak. Estetika adalah upaya penggalian makna melalui kemampuan multidisiplin keindrawian. Estetika adalah proses interaksi dan transformasi. Dengan demikian, idealnya ada upaya bagi para calon guru untuk terus-menerus berkiblat pada proses dinamika pembelajaran musik yang dinamis, bahkan kausistis, atau bukan hanya mengacu semata pada hasil pembelajaran yang bersifat temporer. Musik menjadi sebuah tawaran menarik untuk dibahas dalam konsep keilmuannya dalam ranah pendidikan. Karena musik lahir sebagai representasi seseorang baik secara pribadi maupun sosial dalam setiap aksi empiriknya. Maka pendidikan musik yang menginternalisasikan nilai-nilai keestetikaannya sebagai manifestasi hidup dapat berkontribusi positif bagi kehidupan. Perjalanan pendidikan musik yang merefleksikan berbagai wujud pengalaman dan pemaknaan pada aspek keindahan secara indrawi menyebabkan lahirnya konsep nilai yang merepresentasikan seseorang. Siapa, bagaimana, atau menawarkan apa seseorang itu dalam kehidupan. Perlu ditelusuri peran maupun korelasi antara nilai-nilai yang berkenaan dengan konsep estetika dengan musik yang secara empirikal ditempatkan sebagai sarana dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Estetik empirik sebagai nilai selayaknya tidak dapat dipisahkan dengan konsep pendidikan musik secara umum, di mana musik sebagai sarana pendidikan dipandang sebagai materi, alat atau media dan metode yang digunakan dalam rangka, sekali lagi, mencapai tujuan pendidikan. Masalah-masalah konseptual dan fenomena-fenomena empirikal yang telah dan tengah dihadapi hingga saat ini menjadi aktualisasi mengapa pendidikan musik dipelajari. Dalam pengertian inilah, pendidikan musik dilaksanakan atau ditetapkan sebagai salah satu bagian dari mata pelajaran di sekolah. Dalam hal ini kita kenal dengan
mata pelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP. Yang pertama adalah penguasaan pengetahuan dasar musik dan peningkatan apresiasi musik. Apresiasi dalam pengertian spesifik yang ditemukan dalam praktiknya menekankan pada mengalami secara empiris, langsung atau melibatkan tubuh fisik dan tak langsung bagian tertentu anggota tubuh seperti indera pendengar dan juga penglihatan, mengenai bahan-bahan material musik yang sedang dipelajari, membuat komposisi bertema sederhana yang menggunakan bahan-bahan non-konvensional seperti anggota tubuh, peralatan tulis, meja, kursi, tembok, kertas, dedaunan, peralatan dapur, dan sebagainya, maupun dengan menggunakan bahan-bahan konvensional seperti suara atau vokal dan instrumen musik suling, kecapi, seperangkat gamelan, gitar, keyboard, dan sebagainya. Yang kedua, berlatih dan berpartisipasi aktif. Calon guru musik sebagai individu memiliki keunikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Agar mampu menginternalisasi nilai estetik empirik pendidikan musik, maka perlu pengoptimalisasian perannya di kelompok-kelompok sosial berikut. Di dalam keluarga, bahu-membahu mengerjakan pekerjaan rumah diselingi kegiatan mendengar, bernyanyi atau bermain musik bersama. Di sekolah atau di kampus, semacam praktik bermusik secara intra maupun ekstra universiter. Di masyarakat, berpartisipasi aktif pada kegiatan yang melibatkan diri maupun kelompok di masyarakat. Yang ketiga, pemodelan. Pemodelan yang dimaksud adalah para calon guru perlu mencari sosok dan kemudian berhadapan dengan sosok individu yang menjadi model atau panutan, sehingga dapat meniru implementasi nilai estetik empirik yang dilakukan oleh sosok-sosok tersebut ketika mereka berkarya di lingkungan pendidikan musik. Memilih sosok yang tepat dan bisa menjadikan inspirasi akan berpotensi meningkatkan kualitas internalisasi nilai estetik empirik calon guru. Keempat, pengondisian. Apabila pembaca kebetulan merupakan mahasiswa PGSD yang telah mempelajari bagaimana mengajarkan musik, maka pembaca perlu berada di dalam lingkungan dengan kondisi yang kondusif. Yang kelima, pembiasaan. Calon guru bisa membiasakan secara individu maupun kelompok untuk mengimplementasikan nilai-nilai estetik empirik pendidikan seni musik dalam kehidupan sehari-hari, baik secara spontan maupun terprogram. Yang keenam, pembudayaan. Melalui partisipasi aktif dan pembiasaan yang telah disinggung sebelumnya, ditambah dengan pembudayaan, maka penginternalisasian nilai estetik empirik akan menemui polanya yang solid. Pada era digital saat ini, pola-pola serta dinamika lainnya yang terus berubah secara cepat, dinamis, yang menyertai perjalanan mulia teraihnya pendidikan musik yang penuh penghayatan, tidak bisa dipungkiri merupakan tantangan tersendiri. Akan ada gagasan-gagasan teoretik, konseptual, dan hipotetik yang tentu saja lebih kaya dan menarik di masa mendatang. Dengan demikian, proses menala tujuan menghayati pendidikan adalah proses yang akan terus-menerus ada dengan hasil yang terus-menerus berkembang dan berubah.
Pada akhirnya, saya sangat berharap saran, kritik, dan juga diskusi lebih lanjut agar buku ini dapat menemui nilai kebermanfaatan lebih dinamis. Terima kasih.